Bab 961. Kuat sekali. Wajah Junet terlihat sedikit masam. Itu adalah kekuatan yang dia impikan selama ini. Kini kedua guru bumi justru membantu Adril. Hal ini membuatnya merasa iri dan benci. Dia kembali melihat ke arah Pak Denis yang di sebelahnya. Ingin bicara tetapi ragu. Lalu dia tetap tidak berani berbicara dan hanya menghela nafas pelan. Pada saat ini di arena pertarungan, Yogi menahan serangan. Lalu tersenyum sinis. Kamu pikir menjadi guru bumi bisa melawanku? Lucu sekali. Setelah itu dia menyerang. Saat dia menyerang, terdengar suara raungan naga yang kuat. Pukulan yang sederhana ini memiliki niat membunuh dan terbang menuju ke arah Felix. Sama seperti sebelumnya, pukulan ini terlihat begitu sederhana, tetapi energi sejatinya sudah terkondensasi di dalam kepalan tangannya. Namun, semua orang merasa tertekan dalam hatinya. Hanya sedikit tekanan yang terlepaskan pun bisa membuat orang-orang sulit bernapas. Hah! Felix berteriak keras dan terdengar seperti ribuan hantu sedang meraung. Di depannya energi sejati berwarna merah darah melonjak dengan hebat, bahkan membentuk menjadi seekor naga besar berwarna merah darah, yang membawa bau amis dan menyerang ke arah lawannya. Dasar ajaran sesat. Biar kutunjukkan apa itu teknik yang benar, jurus 1000 ombak. Kata Yogi. Kemudian Yogi hanya tertawa dingin, lalu dia langsung menyerang. Bersama dengan energi sejatinya yang meledak, seolah-olah ada suara ombak yang terdengar. Lapisan demi lapisan, begitu luas dan tak terbatas. Lalu seekor naga besar muncul dari lapisan ombak. Langsung menyambut naga darah itu. Sial, mereka akan bertarung dengan sepenuh tenaga untuk langsung menentukan pemenangnya. Kekuatan ini mungkin gak bisa terkendalikan. Seseorang berteriak ketakutan dan segera mundur ke belakang. Sudut mulut Deka berkedut. Dia tidak peduli lagi dengan kantor gubernur dan segera dilindungi oleh para penjaganya. Hari ini kantor gubernur penuh dengan bencana. Saat ini, semua debu terangkat dan menutupi kedua orang tersebut. Hanya terlihat dua bayangan yang saling menyerang dengan kuat. Duar. Tiba-tiba di tengah debu dan batu yang berterbangan, sosok tubuh terlempar keluar dan dengan keras terjatuh ke tanah. Lalu orang itu memuntahkan darah segar. Itu Felix. Wajahnya sangat pucat dan tangannya gemetar tanpa henti. Ada gelombang energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya sehingga membuatnya kembali muntah darah. Dia segera menekan cedera di tubuhnya. Energi sejati jurus 1000 ombakku bertumpuk selapis demi selapis. Setelah masuk ke dalam tubuh akan menggelegak seperti badai. Sekarang kau sudah tahu kehebatanku. Kata Yogi. Terdengar suara tertawa dingin. Yogi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Begitu angkuh dan penuh kekuasaan. Melihat ke arah Felix dengan pandangan yang meremehkan. Semua orang seketika menarik nafas dingin. Ini adalah pertarungan antar guru bumi. Tidak bisa mundur dan akan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menentukan pemenang di antara mereka hanya dengan satu kali pertarungan. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Yogi adalah orang yang rendah hati dan jarang sekali bertindak, sehingga seringkali orang-orang lupa bahwa Jenderal Garnisun Nambia adalah seorang guru bumi yang sangat hebat. Tetua, Elin segera datang dan membantunya berdiri. Pak Felix, apa kamu baik-baik saja? Rico juga segera membantunya. Wajah Felix tampak muram, tanpa mempedulikan mereka dan hanya menatap Yogi, lalu berkata, kamu telah menghina keluarga Forest hari ini. Tunggu saja, masalah ini belum selesai. Semua orang mendengar bahwa Felix sedang mengakui kekalahan karena dia tidak bisa menghalang Yogi. Yogi tersenyum dan berkata, sehebat apa keluarga Forest? Apa mereka sanggup membunuh seorang jenderal? Kalau berani, aku menerimanya. Aku sudah lama mendengar tentang Pak Aldo, jadi aku juga ingin bertarung dengannya. Elin tiba-tiba berkata, tetua, kita nggak bisa membiarkan Adril pergi begitu saja. Kalau nggak, keluarga Forest akan kehilangan harga diri. Ketika mendengar perkataan itu, wajah Felix menjadi merah dan pucat bergantian. Dia juga ingin menghalanginya, tetapi masalahnya dia sungguh tidak bisa. Yogi terlalu kuat, sedangkan dirinya bertarung hanya merupakan tindakan tanggung jawab saja. Pak Felix, jadi kata Rico. Rico menatap Felix dengan penuh harapan dan berharap dia bisa menemukan cara lain. Bab 962. Masa depan masih panjang, kenapa harus terburu-buru? Felix berkata dengan tegas. Semua orang terkejut bahwa keluarga Forest benar-benar menyerah begitu saja dan membiarkan pembunuh Nando pergi begitu saja. Jika hal ini tersebar, pasti akan menimbulkan keributan besar. Hanya Adril yang bisa membunuh orang keluarga Forest dan tetap aman meninggalkan tempat itu meskipun sudah menarik perhatian guru bumi keluarga Forest. Ini akan menimbulkan sensasi dan kejutan yang luar biasa. Ayo, aku akan membawamu menemui Gary. Saat ini, Yogi tersenyum samar dan berkata kepada Adril. Baik, jawab Adril. Adril sekarang juga tidak sabar ingin bertemu dengan Gary. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung kepadanya. Namun, saat mereka berdua berbalik, senyum di wajah Yogi tiba-tiba menghilang. Hanya terlihat di depan mata mereka, seorang pria tua yang berpakaian sederhana sedang berdiri dengan tenang di sana dan menatap ke arah mereka dengan tatapan dingin. Kamu. Adril merasakan tatapan itu dan seketika bulu kuduknya merinding. Dia merasakan ancaman kematian seolah-olah orang tua itu bisa membunuhnya kapan saja dengan mudah. Melihat situasi ini, Yogi juga menyipitkan matanya dan memperhatikan pria tersebut, lalu berkata dengan pelan, siapa kamu? Dia bisa merasakan bahwa auranya sedikit berbeda.
Bahkan dia juga tidak bisa mengetahui kehebatan pria tua itu. Tetapi instingnya yang terlatih di medan perang mengatakan bahwa orang tua di depannya adalah sosok yang berbahaya. Hari ini, kamu nggak bisa membawanya pergi, Pak Dennis berkata dengan tatapan dingin. Setelah selesai berbicara, ada aura yang mengalir di tubuhnya dan angin puting beliung kecil bertiup dari bawah kakinya. Kemudian aura membunuh yang kuat melanda. Masih ada ahli lain. Semua orang terkejut melihatnya. Dari mana asal orang tua ini? Pertarungan tadi terlalu kacau, sehingga tidak ada yang memperhatikan Pak Dennis. Namun, aura yang kuat itu menyerbu dari tubuh Pak Dennis. Dan Yogi yang dengan mudah mengalahkan tetua keluarga Forest pun menjadi sangat berhati-hati terhadap orang tua ini. Apa dia juga seorang guru bumi? Calvin bergumam. Setelah mendengar perkataan Calvin, kini semua orang menyadarinya. Namun, mereka semua merasa seperti sedang bermimpi karena merasa sangat tidak nyata. Sejak kapan guru bumi menjadi begitu tidak berharga? Satu demi satu terus bermunculan. Hanya karena urusan Adril. Muncul 3 guru bumi di tempat ini. Apa kamu juga orang keluarga Forest? Kata Adril. Adril juga bingung. Dia hanya ingin mencari orang dari pihak ayahnya. Namun, kini malah muncul satu orang tua yang tidak dikenalnya ingin membunuhnya. Siapa dia? Adril merasa tidak pernah membuat kesalahan terhadapnya. Pak Dennis melihatnya dengan pandangan dingin dan berkata dengan tenang. Kamu nggak bersalah. Aku nggak akan buat kamu mati penasaran. Gary berutang kepadaku. Aku membunuhmu hari ini adalah untuk menagih utangnya. Sebenarnya kamu hanya terlibat karena Gary. Bibir Adril berkedut dan merasa tak berdaya. Dirinya terlalu lengah. Adril hanya bisa memikirkan hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Tidak menyangka bahwa Gary masih ada musuh. Hanya karena Gary membantunya, kini musuh Gary malah ingin membunuhnya. Sialan, situasi semakin kacau. Bab 963. Bocah ini malah mendapatkan perlakuan seperti ini. Rico berkata dengan bingung meskipun dia tahu bahwa orang tua ini memiliki tujuan yang sama dengan dirinya. Dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Sejak kapan Adril menjadi begitu penting? Hingga harus menggerakkan 3 guru bumi. Terus terang, meskipun mereka ingin membunuh dirinya, juga tidak membutuhkan banyak orang. Siapapun kamu, membunuh Adril adalah teman keluargaku. Keluarga Forest pasti akan memberikan hadiah besar untukmu. Leluhur juga akan mengundang kamu secara pribadi untuk bertamu ke keluarga Forest. Kata Felix. Felix seketika merasa senang. Tidak menyangka bahwa akan ada perubahan yang mengejutkan seperti ini. Jadi dia menjadi sangat semangat dan memberi janji kepada Pak Dennis. Aku datang untuk membalas dendam majikanku. Aku hanya bekerja sama denganmu untuk sementara waktu. Keluarga Forest belum pantas untuk memikatku. Pak Dennis berkata dengan tenang dan membuat semua orang terkejut. Guru bumi adalah sosok yang hebat di Sageru. Dia mampu menciptakan keluarga yang kuat dan hebat sendirian. Bagaimana mungkin seorang guru bumi yang kuat memiliki majikan? Ini terlalu berlebihan. Siapa yang berhak menjadi majikan guru bumi? Felix juga terdiam. Dia merasa perkataan pria tua itu terlalu menghina keluarga Forest, tetapi dia tidak berani marah. Karena tuan di balik pria tua itu pasti sangat menakutkan. Bisa memiliki seorang guru bumi sebagai pelayannya, pasti merupakan keberadaan yang sangat amat kuat. Aku mengerti, kata Felix. Kalau ada kesempatan, leluhur keluarga Forest sendiri akan mengundang kamu untuk bertamu ke rumah, kata Felix dengan penuh rasa hormat. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan Adril sekarang? Sementara itu, tatapan Elin penuh dengan kebingungan dan keraguan. Dia sedang mencoba menebak kekuatan apa di balik pria tua itu. Menurut pengetahuan Elin sendiri, tidak ada kekuatan seperti ini di Sageru. Apa mungkin tingkatannya lebih tinggi? Juner melihat ekspresi bingung semua orang membuatnya merasa angkuh dan menyesal. Begitu identitas Pak Dennis terungkap, mereka semua pasti akan ketakutan. Dito pada masa itu begitu berjiwa heroik, tetapi sayangnya dia terjatuh. Jika tidak, hanya dengan seorang Dito saja bisa membunuh semua orang di tempat ini. Keluarga Forest sekalipun hanya pantas menjadi antek untuk Dito. Meskipun demikian, salah satu anak buah Dito yang datang ke sini pun akan dianggap menjadi bos oleh orang-orang it sini. Sementara itu, Felix dengan senyuman sinis menatap Yogi dan berkata, Pak Yogi, sekarang kamu ingin pergi atau ingin melawan 2 guru bumi sendirian? Setelah Felix mengatakan ini, kini semua orang menatap ke arah Yogi dengan pandangan yang halus. Bahkan Yogi pun juga tidak tahan dengan serangan seperti ini. Saat ini, wajah Yogi menjadi gelap. Sambil mengusap dahinya karena sakit kepala, dia berkata, sialan. Gary kenapa lebih banyak masalah daripada kamu? Dia bahkan memiliki musuh yang begitu menakutkan tanpa memberitahu aku. Bagaimana kamu bisa berhubungan dengan orang hebat yang bisa memperbudak guru bumi? Sialan, kamu benar-benar menghancurkanku. Felix berkata dengan tenang, Jenderal Yogi, aku berikan 3 detik untukmu mempertimbangkan apa kamu akan pergi atau tinggal. Kamu harus segera membuat keputusan. Wajah Yogi sangat masam, berbeda dengan Felix. Semua ini karena orang tua di depannya itu membuatnya merasakan tekanan yang besar. Dia bahkan tidak memiliki peluang menang melawan orang tua ini. Adril berkata, Jenderal Yogi, kamu pergi saja. Ini bukan kesalahanmu. Semua ini karena aku juga tidak kepikiran. Adril juga merasa pusing dengan guru bumi yang tiba-tiba muncul ini.
Dia benar-benar tidak menyangka dan membuat semua rencananya terganggu. Namun, masalah ini juga tidak ada hubungan dengan Yogi. Dia membantu karena pertemanan, bukan karena kewajiban. Adril juga tidak bisa meminta orang lain untuk mengorbankan diri mereka hanya untuk membantunya. Namun, saat ini Yogi malah berkata sambil berdiri tegak, karena aku sudah berjanji dengan Gary untuk melindungi nyawamu. Bahkan Dewa Langit sekalipun yang datang hari ini, aku juga tetap harus melindungimu. Setelah berkata begitu, dia juga tidak bisa menahan diri untuk mengumpat Gary di dalam hatinya. Dasar Gary sialan, aku benar-benar berutang padamu dari kehidupan sebelumnya. Kamu mencariku pasti bukan karena masalah kecil. Kali ini kamu berutang budi yang besar kepadaku. Setelah itu dia melangkah ke depan dan melindungi Adril di belakangnya. Menghadapi ancaman dari Pak Dennis dan Felix, dia berteriak marah. Berperanglah kalau mau. Nggak perlu banyak omong kosong.